Oke, Bitcoin akhirnya koreksi lagi dan target TP1 tadi malam nggak kena dan masih mau OTW TP1 dulu lah. Nah, kalau mau naik ya minimal dia balik dulu deh ke 65 ya. Kalau misalnya mau ke 40 dia cari pijakan dulu soalnya polanya sudah sangat-sangat tidak memungkinkan. Nah, polanya tuh kayak gini guys. Dan ini sebenarnya udah break dance. Ya, tinggal kita tunggu aja gitu. Ya. Nah, jadi yang nanya report minggu ini gimana? Ada yang nanya nih reportnya guys ya. Lumayan lah minggu ini. Tapi ya TP Max-nya cuma 2 ya, JP-nya juga cuma 2. Biasanya kan ada 3 atau 5 gitu ya. Kemudian CL 1, CL itu ya CL lah daripada makin naik ya. Kemudian close minus 1. Terus SL-nya 2, SL-nya cuma 2 ya. Tadi lumayan SL SUI 7%, sisanya TP1, TP2 aman lah ya. Nah, jadi di sini sesuai janji ya aku akan video tentang altcoin yang potentially. Nah, kita gambar sama-sama karena aku lupa guys. Kemarin kan aku udah pernah buat ya video tentang SUI. Waktu itu SUI harganya 0, berapa ya? 0, bentar lupa aku 0,3 ya, 0,3 atau 0, berapa itu. Kita cek dulu yang SUI. Nah, aku bilang SUI bakal kesekian ya, bakal ke $3 waktu itu. Ya memang nggak ada yang komen sih, cuman SUI. Kita lihat SUI dulu ya. SUI ini spot ya. Kita lihat SUI. Nah, ini. Nah, SUI itu waktu itu di 0,3, 0,4. Enggak, ini bulan berapa sih? Oktober. Oke, ini ya. 0,4 dan sekarang udah 0,6. Nah, kalau pakai di plan yang ini ya, dia masih bisa naik. Dia udah naik lumayan. Tapi waktu itu kan SUI kan sempat crash lagi ya guys ya. Kalau nggak salah sempat ke 0,3 dan waktu itu aku bilang akumulasinya 0,42 sih sebenarnya waktu itu. Tapi sempat turun lagi ya. 0,36 gitu ya kalau nggak salah ya, kita cek dulu SUI. Nah, target SUI itu kan $3 gitu kan. Nah, itu sebenarnya aku dapat bocoran gitu ya. Nah, bocoran dari mana? Yang ini kali ini bukan dari Bandar guys. Yang ini waktu itu dari token 2049. Nah, SUI itu pernah dalamnya ke 0,36 ya. Aku udah sangkut sebenarnya di sini. Tapi aku nambah lagi di 0,4 tek langsung naik gitu ya. Nggak masalah karena ada bull diff ya. Nah, waktu itu dapat bocoran gitu ya SUI. Nah, ini udah selesai TP-nya. SUI ke area sekitar $3 gitu. Banyak sebenarnya aku nggak percaya juga gitu ya. Cuman ya kalau kita lihat ini pernah high di sini ya di $2 dan itu akan parabolik untuk sementara waktu ya. Nah, tapi ada kemungkinan dia juga akan ikut terkoreksi lagi ketika BTC nantinya akan koreksi kayak gitu ya. Nah, jadi SUI udah $3 ya. Itu bocorannya dari waktu di token 2049. Kalian nggak perlu tanya dari mana, tapi aku yakin ini trusted gitu. Nah, satu lagi koin bocoran yang sebenarnya aku nggak pernah bahas gitu. Waktu kemarin AJLD ya, aku udah pernah bahas. Terbang, ACH juga, itu bocorannya udah aku pernah bahas. Nah, kali ini yang benar-benar hidden gems banget yang kalian mungkin ya nyangka sih sebenarnya ya, nyangka. Cuman ya kalau kita riset dulu lebih banyak ya, sedikit lebih banyak, yaitu adalah ENJAY. Ya, ENJAY. Injective. Oke. Jujur kemarin di harga 6 pelangak pelongo, aku tunggu di harga 4 lagi ya. Harga 6 nggak ke 4 dan akhirnya sekarang udah gila sih. Kalau kemarin berani serok di harga 6, ini kemarin udah sempat 3 kali karena udah hit ke 18 gitu ya. Ya gitulah namanya, bukan halus sih, ini udah bear diff sih. Kemarin harusnya ada dia udah breakout ini. Nah, untuk INJ ini bener-bener gila banget dia udah mau ngejar high-nya waktu di 2021 yaitu di sekitar harga 25. Nah, untuk INJ ini aku sebenarnya nggak perlu menjelaskan, mungkin kalian udah tahu juga ya fundamentalnya. Karena dia tuh makan semua guys ya. Web3-nya masuk, AI-nya masuk, smart contract masuk gitu ya. Terus apalagi ya? DeFi masuk ya, derivative exchange, prediction market, lending. Wah, ini borong semua guys ya. Protokol yang memborong semua gitu. Nah, cuman dan lagi di sini kalau kita perhatikan untuk market cap-nya ya bisa dibilang oke lah. Nah, all time high-nya cuman kita anggap 25, sekarang harganya 16 dan dikit lagi udah all time high. Nah, ini kemungkinan bakal akan ada koreksi dulu sebelum dia ikut nanti
partisipasi di bull run. Nah, aku nggak mau halu lagi ya. Nanti kita akan lihat harga seroknya pasnya di berapa. Nah, di sini satu hal adalah total supply-nya mungkin kalian nggak sadar. Cuman 100 juta. Ya, lihat. Cuman 100 juta. Nah, ini jujur aja aku nggak berani kemarin diambil di harga 6 itu. Karena aku mikir ini mungkin akan ke 5 atau ke 4 gitu lah ya. Max-nya aku serok di 4 gitu. Tapi ya udah terlanjur jauh gitu. Udah 3 kali dari harga yang kemarin. Yang harusnya kalau udah masuk udah cuan 300% gitu. Ya. Nah, untuk Enjay ini gila banget sih. Nah, dia udah bull run sendiri dia, ya. Nah, oke, kita akan cari area potensialnya dari time frame daily, ya. Nah, kita coba di sini untuk Fibo-nya, ya. Nah, untuk di Fibo, ya. Nah, kalau aku tarik di situ, misalnya high-nya kemarin, di sini, ya. Misalnya high-nya kemarin, misalnya anggaplah di sini ya nolnya ya. Ini satunya dulu. Kita mau cari harga koreksi ya. Anggaplah high-nya kemarin udah di area $19 gitu ya. Nah, jadi potensialnya kalau menurut aku kemungkinan kita akan di area sini nih. Nah, mungkin akan di area sini nih, di sekitar Fibo 0,5 ya. Nah, kenapa juga di situ? Karena di situ adalah area yang kita sebut sebagai RBS atau resistance become support ya. Area RBS di sini. Nah, jadi untuk di RBS ini, waduh, kok berubah sih? Untuk di RBS ini ya, dia udah melewati fase yang bullish sendiri gitu. Ya mungkin nanti di 12 mungkin ada sedikit penahannya, tapi di 10 ini udah maksimal nawar lah ya, ibaratnya udah maksimal nawar lah gitu. Dan apakah akan ke 10 juga? Ya kemungkinan sih iya ya, 10 atau 9 gitu baru dia melanjutkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari polanya, ya polanya sebenarnya udah mendukung. Sebenarnya ini udah CH udah perubahan trend daily. Bentar, anjing ini sana dulu, lagi record guys. Nah, jadi dari polanya ini kalau kita perhatikan ya, dia udah membentuk yang high banget gitu ya. Nah, jadi butuh lah koreksi. Nah, itu untuk dari daily-nya ya. Nah, jadi ya target seroknya mungkin di harga ini. Nah, di area-area RBS-nya ini karena di situ juga Fibo 0,5 daily. Ya, Fibo golden ratio lah ya. Nah, untuk prediksi ya jujur aja ini kayak kaget gitu ya. Kita coba ambil dari high-nya di 2021 ya. Kemudian kita cari lagi low-nya ini low-nya waktu itu di bulan berapa ini low-nya guys, kita lihat dulu. Juli 2022. Nah, kalau kita perhatikan di sini di Fibo-nya ini ya, dia bisa tembus ke area 100-an gitu ya. Nah, jadi yang bule ini ya, dia bilang kalau si ENJAY ini bisa ke harga $200 atau 170 kayak gitu. Ya percaya nggak percaya atau gimana ya sama aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai time frame yang gede gitu. Nah, jadi kalau aku sih ya 100 possible gitu. Dengan total supply yang cuma 100 juta itu kemungkinan possible aja gitu guys ya. Nah, jadi ya kita tetap bakal spot maksudnya bakal koleksi ya, bakal tetap masukin di spot gitu ya. Nanti infonya akan aku seperti kemarin lagi, udah saatnya belanja altcoin aku bakal infokan. Tapi untuk sekarang chip chop jangan pernah belanja di pucuk guys, jangan pernah takut bilang ketinggian atau apa, ini belum bull run ya. Ketika nanti sebelum bull run itu pasti tetap akan ada koreksi dari cycle yang sebelumnya itu pasti. Apalagi Bitcoin udah naik 100% lebih di tahun ini gitu ya. Nah, jadi ya gokil aja sih sebenarnya kalau kalian belanjanya FOMO banget di pucuk gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku kemarin ENJAY ini dia nggak ikut waktu bearish itu, dia nggak ikut bikin new low. Jadi artinya kemungkinan dia sangat-sangat strong kayak gitu. Ya, jadi di area sekitar 12 dan 14 ini kemungkinan ada pantulan juga. Kenapa? Karena di sini ada area juga guys kalau kita lihat dari area daily-nya. Nah, ini sesuai dengan Fibo 0,5-nya juga. Oke. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ENJAY ya. Jadi ini tetap akan masuk portofolio dan tetap akan aku infokan juga nanti belinya. Oke, tetap stay tune. Terima kasih udah nonton video ini. See you in the next video.